Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dewi Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam serta teman-teman PGMI kelas E yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan makalah yang berjudul Mu'tazilah Akal dan Wahyu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. 1. Lutfiatunisa, NIM 2321166, 2. Ahadiatul Faiza, NIM 2321167, 3. Muhammad Sabili Akmal, NIM 2321168. Saya Ahadiatul Faiza, NIM 2321167 akan menjelaskan sejarah dan perkembangan aliran Mu'tazilah. Sejarah munculnya Mu'tazilah. Munculnya aliran Mu'tazilah di kota Basrah, Irak pada tahun 105-110 Hijriah. Pelopornya adalah mantan murid Al-Hasan Al-Basri yang bernama Wasil bin Atha Al-Makhzumi Al-Ghazal. Kemunculan ini karena Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar itu bukan mukmin dan bukan kafir, yang artinya dia fasik. Tetapi Imam Hasan Al-Basri berpendapat bahwa muslim berdosa besar itu tetap berstatus mukmin. Setelah mengatakan pendapatnya itu, Wasil pergi ke salah satu tiang masjid dan duduk sambil menyerukan pendapatnya kepada para murid Hasan Al-Basri. Maka Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Wasil telah memisahkan diri dari mereka. Maka dari itu disebutlah Wasil dan para pengikutnya dengan sebutan Mu'tazilah. Ada versi lain yang dikemukakan oleh Tasi Kubro Zadah yang menyatakan bahwa Qatadah bin Da'amah pada suatu hari masuk ke Masjid Basrah dan bergabung dengan majelis Amr bin Ubaid yang dikiranya itu adalah majelis Hasan Al-Basri. Setelah Qatadah mengetahui bahwa majelis tersebut bukan majelis Hasan Al-Basri, ia berdiri dan meninggalkan tempat sambil berkata bahwa ini kaum Mu'tazilah. Sejak itulah kaum tersebut dinamakan Mu'tazilah. Perkembangan Mu'tazilah. Pada periode Khalifah kelima dinasti Umayyah, aliran Mu'tazilah tidak begitu berkembang, sebab tidak mendapat dukungan dari pemerintah yang berkuasa, dikarenakan pemerintah saat itu masih sibuk mengurusi persoalan politik. Teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan dinasti Umayyah, namun berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Pada awalnya, Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang hanya dianut oleh masyarakat biasa. Kemudian teologi yang bercorak rasional dan liberal ini menarik perhatian kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah. Melihat hal itu, Khalifah Al-Ma'mun, putra Harun al-Rasyid, menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 827 Masehi. Maka sejak itulah aliran Mu'tazilah resmi menjadi satu-satunya aliran teologi yang boleh dianut oleh umat Islam dalam wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Lutfiatunisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatunisa, NIM 2321166, akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh Mu'tazilah. Tokoh yang pertama yaitu Wasil bin Atha, merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah. Karenanya, beliau diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syekh Al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pimpinan tertua sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Pemikiran-pemikiran beliau adalah bahwa mukmin yang berbuat dosa besar dihukumi tidak mukmin dan juga tidak kafir, dan manusia memiliki kebebasan, kemampuan, dan kekuasaan untuk melakukan
atau tidak melakukan suatu perbuatan. Wasil juga berpendapat bahwa Allah tidak memiliki sifat. Apa yang dianggap orang sebagai sifat Allah tidak lain adalah zat Allah sendiri. Selanjutnya yaitu Abu Zuhail Al-Alaf. Beliau lebih populer dengan panggilan Al-Alaf karena rumahnya dekat dengan tempat penjualan makanan ternak. Gurunya bernama Usman Al-Tawil, salah satu murid Wasil bin Atta. Beliau merupakan generasi kedua Mu'tazilah dan merupakan orang yang meletakkan dasar pertama bagi pembunuhan aliran kalam, menyelaraskan akal dan wahyu, serta tetap menempatkan wahyu pada kedudukan primer. Selanjutnya yaitu Bishr al-Mu'tamar. Beliau memiliki pandangan yang luas mengenai kesusastraan yang menimbulkan dugaan bahwa beliau adalah orang pertama yang menyusun ilmu balaghah. Beliau adalah seorang tokoh aliran ini yang membahas konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Bishr mempunyai murid-murid yang besar pengaruhnya dalam penyebaran paham Mu'tazilah, khususnya di Baghdad. Selanjutnya yaitu An-Nazam. Pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Allah. Beliau berpendapat bahwa perbuatan zalim hanya dikerjakan oleh orang-orang yang bodoh. Beliau juga mengeluarkan pendapat mengenai mukjizat Al-Quran. Menurutnya, mukjizat Al-Quran terletak pada kandungannya. Beliau juga memberikan penjelasan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala adalah segala sesuatu yang tersusun dari huruf yang dapat didengar. Karena itu, kalam adalah sesuatu yang bersifat baru dan tidak kadim. Selanjutnya yaitu Al-Jubai. Beliau memiliki pendapat yang masyhur mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia, dan daya akal. Mengenai sifat Allah, beliau menerangkan bahwa Allah tidak mempunyai sifat. Kalau dikatakan bahwa Allah berkuasa, berkehendak, dan mengetahui, berarti Allah berkuasa, berkehendak, dan mengetahui melalui esensinya, bukan dengan sifatnya. Lalu, tentang kewajiban manusia, beliau membaginya ke dalam dua kelompok, yakni wajibah akliyah, yaitu kewajiban-kewajiban yang diketahui manusia melalui akalnya, dan wajibah syariah, yaitu kewajiban-kewajiban yang diketahui melalui ajaran-ajaran yang dibawa para rasul dan nabi. Sekian dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Sabili Akmal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabil Akmal, NIM 23211168. Saya akan menjelaskan tentang pokok ajaran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu At-Tauhid. Sebenarnya ajaran At-Tauhid ini bukan ajaran Mu'tazilah saja, tetapi menjadi milik setiap orang Islam. Hanya saja Mu'tazilah mempunyai tafsir khusus dan mereka mempertahankannya. Yang kedua, Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Manusia memiliki kebebasan dalam segala perbuatannya, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kelak. Jika berbuat baik, Allah akan memberinya kebaikan, tetapi jika perbuatannya salah, Allah akan memberinya siksaan. Yang ketiga yaitu Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah tentang status pelaku dosa besar.
Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi menurut Mu'tazilah yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya secara tegas dalam nas. Sedangkan dosa kecil adalah segala ketidakpatuhan yang ancamannya tidak tegas dalam nas. Tentang iman dan kufur. Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan kafir. Jika meninggal dunia sebelum bertaubat, maka ia dimasukkan ke dalam. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Allah tidak memiliki sifat, yang ada hanya zatnya. Semua sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Tentang kehendak mutlak Allah dan keadilan Allah. Aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Allah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah itu adil dan tidak mungkin berbuat dolim. Dengan demikian, manusia diberi kebebasan untuk melakukan perbuatannya tanpa ada paksaan sedikit pun dari Allah. Dengan kebebasan itulah manusia dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Tidak adil jika Allah memberikan pahala atau siksa kepada hambanya tanpa mengiringinya dengan memberikan kebebasan terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah sebenarnya tidak mutlak lagi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.